Dalam ajaran Kapitayan, Tuhan tidak pernah dibayangkan sebagai sosok yang memiliki bentuk manusiawi atau makhluk berwujud lainnya. Tuhan tidak diberi rupa, bentuk, atau bahkan nama secara umum seperti yang biasa dikenal dalam banyak kepercayaan. Dalam tradisi ini, Tuhan disebut dengan istilah Sang Hang Taya, yang secara harfiah berarti yang tiada, kosong, atau nirbentuk. Namun, kekosongan ini bukanlah ketiadaan mutlak, melainkan suatu ketakterhinggaan, sebuah hakikat yang melampaui batasan pikiran dan panca indera manusia. Seperti yang diuraikan dengan jelas oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sang Hang Taya merupakan entitas transenden yang tidak dapat dipahami dengan akal, tidak bisa dibayangkan, tidak dapat disentuh, dan bahkan tidak bisa didengar. Tuhan dalam pandangan Kapitayan adalah suatu keberadaan murni yang hadir di dalam segala sesuatu, namun tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Ini adalah bentuk spiritualitas monoteistik yang sangat mistis dan jauh lebih tua dibandingkan dengan bentuk politeisme maupun antropomorfisme yang datang dari luar Nusantara. Konsep ini menempatkan Kapitayan pada posisi unik, bahkan lebih dekat dengan konsep tauhid dalam Islam secara esensial, jauh sebelum Islam memasuki wilayah Nusantara. Dari sini terlihat bahwa masyarakat Jawa kuno sudah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang sangat maju, bahkan tidak kalah dengan tradisi monoteistik Timur Tengah. Berbeda dengan agama-agama yang lahir dari kebudayaan visual seperti Hindu, dengan patung-patung dewa atau Buddha dengan rupa-rupa rupang, ajaran Kapitayan secara tegas melarang pencitraan Tuhan dalam bentuk apapun. Ini adalah sebuah bentuk pemurnian spiritual yang sangat radikal. Tidak ada patung, gambar, atau sebutan personal yang melekat pada Tuhan. Tempat pemujaan dalam tradisi Kapitayan dikenal dengan nama sanggar atau padepokan. Seringkali tempat ini didirikan di tengah hutan, di tepi sungai yang sunyi, atau di lereng gunung yang teduh. Di tempat itulah umat memuja kekosongan simbolik yang mewakili Sang Hang. Praktik ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh bentuk ataupun ruang, dan pemahaman tentang Tuhan hanya bisa dicapai melalui olah batin, bukan semata-mata ritual lahiriah. Dalam ajaran Kapitayan, Sang Hang Taya dipandang sebagai sangkan paraning dumadi, sumber dan tujuan dari segala yang ada. Manusia, alam, dan seluruh ciptaan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan berasal dari satu hakikat yang sama dan kelak akan kembali kepadanya. Ini adalah sebuah filsafat ontologis yang sangat mendalam, mengandung inti dari pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan apa tujuan kita hidup. Dalam sistem kepercayaan Kapitayan, manusia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari semesta yang utuh. Oleh sebab itu, spiritualitas bukan soal menyembah entitas eksternal, melainkan proses mengenali kembali asal-usul diri. Prinsip ini selaras dengan falsafah Jawa yang dikenal sebagai Manunggaling Kawula lan Gusti, yang kemudian menjadi bagian dari tasawuf Jawa, terutama dalam ajaran Syekh Siti Jenar. Konsep ketuhanan dalam Kapitayan menegaskan bahwa masyarakat Jawa kuno sudah mencapai kesadaran spiritual yang sangat tinggi, jauh sebelum agama-agama besar lain masuk ke Nusantara. Tuhan yang tak bernama, tak berwujud, namun maha hadir. Itulah inti spiritualitas Nusantara yang nyaris terlupakan oleh narasi sejarah besar yang sering mengabaikan akar budaya lokal. Memahami Kapitayan bukan sekadar membaca jejak masa lalu, tapi juga membuka peluang bagi masa depan spiritualitas manusia yang bebas dari dogma, tanpa legalisme kaku, dan tanpa komersialisasi Tuhan. Saat ini, mari kita membuka kembali lembaran yang hampir hilang dari buku besar peradaban Nusantara. Bukan kisah mitos atau dongeng, melainkan warisan ajaran tua yang pernah membentuk pandangan hidup leluhur kita tentang alam, kehidupan, dan yang ilahi. Warisan spiritual yang sederhana tanpa nama besar, tanpa kitab suci, namun menyelinap dalam kehidupan dan keheningan orang Nusantara hingga hari ini. Jika agama-agama formal mendirikan kuil, candi, masjid, atau gereja sebagai simbol kehadiran Tuhan, maka ajaran Kapitayan justru menolak semua bentuk bangunan yang membatasi kesucian pada ruang tertentu. Bagi masyarakat Jawa kuno yang berpegang pada spiritualitas Kapitayan, Tuhan tidak berdiam di suatu tempat tertentu, dan oleh sebab itu tidak perlu dicari dalam tembok, altar, atau patung. Tempat ibadah dalam ajaran Kapitayan disebut sanggar pamujan atau padepokan. Namun, sanggar di sini bukan berarti bangunan megah, melainkan titik hening, ruang sederhana, seringkali tanpa atap, yang dijadikan tempat kontemplasi untuk bersatu dengan Sang Hang.
Dalam Atlas Wali Songo, dijelaskan bahwa umat Kapitayan lebih sering beribadah di alam terbuka, hutan yang sunyi, puncak gunung, tepi sungai, batu besar, atau gua. Dengan demikian, alam adalah tempat ibadah sesungguhnya karena Tuhan hadir dalam setiap partikel eksistensi. Alam bukan hanya ciptaan Tuhan, melainkan juga manifestasi kehadirannya yang tidak bisa dikurung dalam bentuk ataupun ruang tertentu. Dalam ajaran Kapitayan, gunung, mata air, dan pohon tua adalah pusat kesucian. Gunung dianggap suci bukan hanya karena kelokannya, tetapi karena ia menjulang tinggi, dekat dengan langit, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Gunung menjadi metafora perjalanan menuju ketenangan batin, sebuah laku spiritual, dan pendakian untuk mencapai kesempurnaan diri. Di sanalah para resi dan empu bertapa, menyatu dalam semedi, menjaga cahaya batin di tengah gelapnya malam dan kesunyian dunia. Dalam peninggalan Kapitayan, seperti sendang kasihan, sendang derajat, atau sendang panguripan, air bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan sarana spiritual. Ritual bersuci di mata air dilakukan sebelum memasuki laku semedi, sebuah praktik yang kemudian direfleksikan dalam wudhu dalam Islam. Pohon tua, khususnya pohon beringin, dianggap sebagai penjaga ruang spiritual. Beringin dengan akar menggantung dan daun rindangnya menjadi simbol perlindungan dan kehadiran kekuatan gaib. Pohon bukan untuk disembah, melainkan sebagai penanda energi spiritual, menandakan bahwa alam pun memiliki kesadaran yang harus dihormati sebagai bagian dari kosmos. Beberapa tradisi Kapitayan menggunakan batu besar atau batu pipih sebagai titik pemujaan. Batu ini disebut watu gilang atau watu kelir. Berfungsi sebagai pijakan energi yang menghubungkan kesadaran manusia dengan hakikat ilahiyah. Batu tidak disembah, melainkan dijadikan fokus, sebagaimana kaum sufi menggunakan zikrullah untuk memusatkan hati. Dalam karya Mistik Kejauhan oleh Suwardi Endraswara, dijelaskan bahwa watu gilang sering diletakkan di tempat terbuka dan pemuja duduk di hadapannya dalam posisi semedi, tidak meminta apapun kecuali keheningan dan penyatuan batin. Ketiadaan arsitektur dalam ibadah Kapitayan bukan karena keterbelakangan budaya, melainkan karena kesadaran spiritual telah melampaui simbol-simbol material. Di dunia di mana agama kerap menjadikan rumah ibadah sebagai alat kekuasaan dengan marmer dan menara megah, ajaran Kapitayan justru mengajak pada hal sebaliknya. Kesucian hanya bisa ditemukan dalam hati yang sunyi, bukan pada bangunan megah. Disinilah ajaran Kapitayan menjadi sangat subversif. Ia tidak memberikan ruang bagi para elit agama, tidak memberi monopoli tafsir, dan tidak menyediakan struktur kekuasaan berbasis rumah ibadah. Dengan demikian, Kapitayan lebih mirip spiritualitas personal yang hening dan mendalam, sulit dikendalikan oleh penguasa. Tempat ibadah Kapitayan bukan bangunan, melainkan ruang batin yang dipenuhi oleh alam, hutan, gunung, air, dan batu adalah media kontemplasi, bukan objek sesembahan. Dalam sunyinya tempat-tempat itu, manusia diajak mengenali diri sendiri, kemudian mengenal Tuhan tanpa perantara, tanpa ritual gaduh, tanpa simbol yang membatasi. Dalam dunia modern yang penuh kebisingan, pengeras suara, dan kompetisi keagamaan, mungkin kita perlu kembali pada Kapitayan. Keheningan yang sadar, kesucian yang tulus, dan Tuhan yang tidak disekat oleh bangunan. Dalam ajaran Kapitayan, etika bukan sekadar aturan sosial, melainkan sebuah laku batin yang berupaya menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Tidak ada kitab hukum, tidak ada peraturan pidana agama, dan tidak ada lembaga penghakiman spiritual. Yang ada adalah kesadaran dalam bahwa setiap tindakan manusia adalah pantulan dari batin yang bersangkutan. Etika dalam Kapitayan bukan sistem perintah dari luar, melainkan getaran nurani yang diasah melalui semedi, prihatin, dan tapabrata. Masyarakat Kapitayan mengembangkan konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja tanpa amrih pribadi, hadir dalam kehidupan sosial tanpa mengharap pengakuan. Ini bukan ajaran moral yang menakut-nakuti dengan neraka atau menjanjikan surga, melainkan jalan hidup untuk mengasah kesadaran menjadi manusia seutuhnya. Disinilah Kapitayan lebih mirip ajaran etika eksistensial daripada agama formal. 3 pilar utama tata laku Kapitayan adalah tapa, semedi, dan prihatin. Ketiganya bukan teknik semata, melainkan proses mengosongkan ego dan membersihkan batin dari ikatan duniawi. Dalam dunia penuh distraksi, Kapitayan mengajarkan bahwa kebenaran hakiki hanya dapat ditemukan dalam keheningan dan pengendalian diri. Tapa adalah tirakat jasmani, puasa, menahan nafsu makan, tidur, dan kesenangan duniawi. Semedi adalah tirakat pikiran,
Duduk diam, memusatkan kesadaran, menembus batas lahiriah menuju inti diri. Prihatin adalah tirakat kehidupan. Hidup sederhana, menjauh dari kemewahan dan kerakusan. Tapa bukan untuk mendapatkan kekuatan gaib, melainkan sebagai pembakaran diri agar nafsu dan ego tidak menguasai hidup. Dengan demikian, manusia menjadi kanti kosong agar bisa diisi oleh Sang Taya. Puncak dari laku kapitayan adalah menjadi manusia utama yang mengenali asal-usulnya, hidup selaras dengan alam, dan meleburkan egonya dalam kehendak semesta. Konsep ini dikenal dalam falsafah Jawa sebagai sangkan paraning dumadi, kembali ke hakikat asal-usul eksistensi. Manusia utama bukan pemimpin formal, bukan tokoh yang dielu-elukan, melainkan pribadi yang hening, peka, dan ringan dalam bertindak. Tidak membanggakan amal, tidak sombong dalam kebenaran. Karena bagi kapitayan, semakin dalam seseorang mengenal hakikat, semakin sunyilah ia dalam mengungkapkannya. Etika kapitayan sangat radikal karena menolak legitimasi spiritual atas kekuasaan. Tidak ada raja ilahi, nabi utusan eksklusif, atau hak istimewa pendeta. Semua manusia setara dalam pencarian dan pencapaian Sang Hang Taya. Dalam konteks ini, kapitayan berseberangan dengan model agama berotoritas tunggal dan sistem keimaman. Inilah sebabnya ajaran ini hampir tak dikenal, karena tanpa institusi, mudah tergerus oleh gelombang agama terstruktur. Namun, jejak etikanya tetap hidup dalam budaya diam orang Jawa, dalam ewu pakewu, dan prinsip ngelining ora keli, ikut arus tapi tidak hanyut. Dalam masyarakat kapitayan, tidak ada dosa kolektif atau penghakiman sosial. Kesalahan adalah urusan pribadi antara manusia dan alam semesta, sehingga tidak ada lembaga yang berhak menghakimi moral orang lain. Yang ada hanyalah pengolahan batin terus-menerus, agar manusia selalu peka terhadap getaran alam dan suara hati. Ini adalah etika non-dogmatis yang sangat bertanggung jawab. Kapitayan menolak pemaksaan moral, tetapi justru membentuk manusia yang sangat berintegritas. Karena mereka berbuat baik, bukan karena takut, melainkan karena mengenal nilai kebaikan itu sendiri. Dalam kapitayan, etika bukan soal surga dan neraka, bukan pula titah ilahi dalam kitab suci, melainkan buah dari pengenalan diri dan keheningan yang menembus ego menyentuh hakikat semesta. Ia bebas dari jargon agama, tanpa polarisasi politik, dan tanpa kontrol otoriter. Tata laku kapitayan adalah revolusi sunyi yang membentuk manusia melalui keikhlasan untuk menjadi hening, jernih, dan merdeka. Ajaran kapitayan pernah menjadi fondasi utama spiritualitas Jawa kuno. Ia membentuk kesadaran kolektif tentang Tuhan yang tak bernama, tak berbentuk, dan tak terikat simbol ataupun institusi. Namun yang menarik sekaligus mengejutkan adalah bagaimana ajaran sedalam ini bisa hilang nyaris tanpa jejak, seakan tidak pernah ada. Di sini sejarah bukan hanya catatan, tetapi alat kuasa. Yang diingat bukan yang terjadi, tapi yang ingin diingat. Kemunduran kapitayan bukan karena gagal atau usang, tapi karena disingkirkan secara sistematis dan diam-diam. Islamisasi Jawa memainkan peran penting dalam proses ini, bukan melalui kekerasan, melainkan dengan strategi asimilasi dan penyesuaian simbolik yang halus. Ajaran kapitayan tidak dihancurkan frontal, tapi diislamkan kultural, lalu dilupakan dalam narasi resmi. Profesor Agus Sunyoto menyatakan, para wali tidak datang untuk menghancurkan budaya lokal, tapi membawa akulturasi cerdas. Istilah, lambang, dan nilai kapitayan diserap dan secara bertahap diganti konsep Islam. Sang Hang Taya menjadi Allah, semedi menjadi zikir, tapa menjadi puasa, padepokan menjadi pesantren. Namun nama asli kapitayan mulai dihapus, tak diajarkan, tak masuk kurikulum, bahkan hilang dari silsilah resmi agama. Malah para pemuka Islam generasi berikutnya menganggap warisan spiritual lokal sebagai bidah, syirik, atau sisa zaman jahiliyah. Padahal banyak laku-laku mereka seperti puasa Senin Kamis, Selametan, Wirid, Kenduri, Nyepi, Tirakat, berakar pada tradisi kapitayan yang tak bernama. Islam tidak hanya menguasai ruang lahiriah, tapi juga ruang batin orang Jawa, sekaligus mengaburkan identitas spiritual mereka sendiri. Penghilangan sejarah kapitayan diperparah kolonialisme dan modernisasi. Dalam nalar kolonial, agama lokal dianggap keterbelakangan, superstisi, atau animisme tak layak dicatat. Para sejarawan Barat lebih memilih mencatat candi Hindu-Buddha dan perkembangan Islam, nyaris tak menyinggung spiritualitas non-institusional seperti kapitayan. Pendidikan kolonial mendorong rasionalitas yang mencemooh semedi, tapa, tirakat sebagai tahayul tak ilmiah, membuat generasi muda kehilangan akses pada akar kebijaksanaan leluhur. Kapitayan bukan sekadar ajaran kuno yang terkubur di liang sejarah.
Ia adalah nyanyian sunyi leluhur yang menantang kita untuk membuka mata, mendengar hati, dan menanggalkan segala topeng dogma. Di tengah keramaian dunia yang penuh simbol dan ritus yang tak berkesudahan, Kapitayan hadir sebagai seruan revolusi batin, revolusi yang tak butuh senjata, hanya keheningan. Sudah terlalu lama kita dipenjara oleh narasi besar yang mereduksi Tuhan menjadi gambar, bangunan, dan kata-kata. Tapi Tuhan sejati, Sang Hangtaya, tetaplah kekosongan penuh makna, tak berbentuk, tak terjangkau oleh pikiran, namun hadir dalam setiap helaan napas dan detak jantung alam semesta. Apakah kita masih berani menapak jejak itu? Menyingkap tabir sejarah yang sengaja disembunyikan? Ataukah kita terus larut dalam kemasan agama-agama terinstitusi yang membatasi ruang bagi manusia untuk mengenal dirinya dan Tuhan secara langsung? Janganlah biarkan suara sunyi ini mati di tengah riuh rendah dunia. Kapitayan adalah cermin paling jernih bagi siapa saja yang rindu pada kebenaran tanpa syarat, pada kebebasan batin tanpa jerat dogma. Ia menuntun kita pulang, kembali pada asal, kembali pada inti, kembali pada hakikat. Dalam diam dan kesederhanaan, kita akan menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Karena sesungguhnya, mengenal Tuhan bukanlah soal mengukir patung, membangun kuil, atau membaca kitab suci, melainkan tentang mengenal diri, melebur ego, dan menyatu dengan semesta. Ini adalah panggilan bagi kita semua, untuk membuka hati, menunduk pada keheningan, dan merangkul Sang Hyang Taya yang tak bernama.